Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini di awal tahun 2026, karena ini adalah edisi Januari, jadi ini edisi tahun baru. Moga-moga di tahun 2026 ini kita menjadi manusia yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Dan insya Allah dalam kajian kali ini kita akan bersama-sama kembali untuk belajar mengaji dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Wabil khusus dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba mengkaji surah At-Takatsur atau biasa dihafalnya Al-Hakumut. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebelumnya apa kabar semuanya? Sehat? Bapak-bapak sehat, Pak? Ini tambah ramai gini, ngomong di lagi gini. Masya Allah. Waktu belah, ada waktu belah. Udah waktu belah. Oh, Masya Allah, Tuhan. Insya Allah dari Tajul Al-Hidayah ini memancarkan nur, memancarkan cahaya kebaikan sehingga dihadiri oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau ngaji, dan insya Allah ini akan istiqomah karena pelaksananya ini ikhlas-ikhlas insya Allah. Oleh karena itu mari kita niatkan ngaji. Yang sebulan mungkin ada yang belum pernah ngaji karena sibuk, atau mungkin seminggu sekali ikut pengajian dan ini salah satu pengajiannya. Mari kita sama-sama niatkan ngaji, karena ngaji adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amanu, beriman itu tidak cukup kata Allah. Wa amilus sholihat, harus amal soleh. Sholat saja tapi tidak amal soleh belum baik. Tapi ternyata iman bagus, sholat bagus, masih kurang. Kata Allah di dalam surah Al-Asr yang kita kaji di pertemuan sebelumnya, apa kata Allah? Selanjutnya, karena Allah tahu manusia itu kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya turun. Amal soleh kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Kadang-kadang sregep sholat, azan langsung berangkat ke musola. Kadang-kadang ngenteni jam 3 nunggu sholat berdua. Kadang-kadang apakah ini karena kalau subuh digabung karo sholat duha. Kadang-kadang. Makanya Allah tahu iman dan amal soleh itu akan naik turun. Makanya harus ditambahi ajian yang ketiga, tawassaw bil haq, mengingatkan kebaikan, saling mengingatkan, wajib, harus. Karena apa? Karena siapapun kita, bukan kita saja yang awam, tapi orang-orang alim pun sama. Kadang-kadang naik turun imannya. Oleh karena itu harus sering diingatkan, harus sering dimotivasi, harus sering direnungkan. Agar apa? Agar kita terus istiqomah dalam kebaikan. Yang ketiga, atau yang keempat, mohon maaf, kita harus saling mengingatkan agar selalu sabar. Oleh karena itu, untuk mencapai itu semuanya memang perlu majlis. Karena kadang-kadang kita tidak bisa tahu-tahu datang ke rumah kiai, Pak Yai nasihati saya, jarang izin. Karena kudu gawa gedang seadit. Isi dari kegawaan. Apa nih Ustaz Tarso izin gawa jaburan. Tapi kalau di sini dia kudu gawa jaburan. Dipai jaburan dengan panitia. Alhamdulillah. Oleh karena itu ngaji oli jaburannya oli. Bismillah. Oleh karena itu yuk kita belajar lagi
Sekarang kita akan mengkaji surah At-Takatsur. At-Takatsur asal kata dari katsir. Di mana nih kita? Sekarang kita membahas At-Takatsur. Belum dibahas kan di sini sebelumnya? Ibu masih ingat? Belum ya Bu ya? Mohon maaf karena kadang-kadang kajiannya itu lupa di sini apa, di sana apa, karena banyak alhamdulillah. At-Takatsur adalah asal katanya katsir. Katsir itu banyak. Katsir itu banyak. Kalau yang di Indomaret namanya kasir, ya. Kalau katsir itu banyak. Kalau lebih banyak, aksar. Kalau sangat banyak, kautsar. Nah, kalau berbanyak-banyak, itu namanya takatsur. Makanya di dalam Al-Quran kita sudah mengkaji dari awal An-Nas. Saya sudah sampaikan dulu di awal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun. Itu semuanya surat-surat tentang tauhid, mengingatkan kita untuk dikuatkan imannya. Setelah itu At-Takatsur, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraish, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takatsur. Ini satu paket, semuanya membahas tentang harta. Nah, kenapa kok Allah bahas sampai berkali-kali dari Al-Kautsar sampai At-Takatsur? Masih ingat Al-Kautsar? Inna ata'ina Al-Kautsar, saya sudah berikan kamu nikmat yang banyak. Al-Ma'un menceritakan tentang orang-orang yang medit. Quraisy menceritakan orang-orang yang sangat luar biasa adatnya, yaitu membantu sesama. Alam Taro atau Al-Fil menceritakan tentang contoh orang yang orientasinya duit terus, yaitu Abraha, akhirnya dia mati dengan keadaan yang sangat hina. Setelah itu Al-Humazah, ini contoh orang-orang yang mengumpulkan duit tapi pikirannya memang hanya duit. Mu'adzali jama'a malau wa'adada. Kemudian ditutup, setelah itu Wal-Asri, diingatkan agar kamu ingat kepada masa hidupmu, masa tuamu. Dan sekarang kita akan membahas Takatsur. Kenapa? Ternyata kata Allah, Alhaakumut Takatsur hatta makom. Kita bahas dua ayat ini. Yang pertama Alha. At-Takatsur artinya tadi bermegah-megah. Artinya pengen akeh baik. Wis duwe motor siji pengen lo. Wis duwe rumah siji pengen lo. Wis duwe sawah sehektar pengen 2 hektar. Wis duwe rabi siji pengen pengen lah. Aja siji baik kan? Siji baik dia entok. Awas bapak-bapak ya. Ada mikirnya tadi lagi loro enaknya sederat. Gue bayangkan kamu dua rabi papat, masa rabi kan nomi baik, gue tua ini ben. Gue rabi pertama stroke, rabi keloro encok, rabi kedua, gue lagi rabi papat, udah di sisi baik kan sama ketua, ya. Oleh karena itu ibu-ibu, Takatsur itu kepengenan untuk terus, dan itu sifat kita. Sifat kita, makanya Allah yang mengingatkan kita Alhaakum. Alha itu di dalam bahasa terjemahnya artinya kamu terlalaikan, lalai. Di dalam bahasa tafsirnya, boleh dicatat ini santri. Di dalam tafsirnya, tarkul matlub wa fi'lu ghairil matlub. Apa artinya? Tarkul meninggalkan, al matlub yang diminta oleh Allah. Jadi yang diminta ditinggalkan itu namanya Allah. Yang tidak diminta malah dikerjakan, itu namanya Allah. Jadi kata Allah kamu tuh, kalau bahasa gampangannya salah prioritas. Siapa yang ngomong? Ustaz Bansor duduk yang ngomong Gusti Allah. Jadi ini kita ini sedang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Makanya dari awal At-Takatsur Al-Kautsar duit. Karena memang kau paling gawe pusing apa?
duit. Dan dari kemarin kita sudah ingatkan sampai sekarang kata kasur yang membuat kita lalai, yang membuat kita senang ternyata hanya duit. Oleh karena itu alha kata Allah, kamu tuh salah prioritas. Gara-gara apa? Gara-gara duit, gara-gara takatur. Takatur apa? Pengen terus tambah banyak. Gimana? Ibu kalau sudah punya satu rumah, punya tanah 1 hektar, kalau ada kesempatan beli 1 hektar lagi, kita beli nggak? Beli. Sudah, terus saja. Wis cukup Pak, wis cukup sama wis akeh. Akhirnya kirim nih, tangguh anak, tangguh butuh. Seberangkat temu-temu, innalillahi. Karena apa? Karena berkelingan, dia itu terus mikirin itu saja. Beli carai boleh enak, tapi berkelingan beli carai mati kan benar. Oleh karena itu ayat ini ingin mengingatkan kita Allah ini. Manusia, kata Allah, kalian itu sering lalai, kalian itu salah prioritas, pikiranmu itu salah, fokusnya salah, gara-gara apa? Kasur itu. Tapi ternyata kata Allah penyakit ini kronis. Kronis apa? Parah. Artinya apa? Penyakit ini memang susah dihilangkan dari hati kita. Ini Allah sendiri yang bilang. Makanya kata Allah, hatta zurtumul, hatta sehingga zurtum, sampai kamu menziarahi atau sampai kamu masuk makobir, alam kubur. Maksudnya apa? Orang-orang itu dan kita ini kadang-kadang terus saja mikirin dunia, mikirin harta, mikirin duit. Itu ternyata sampai tua pun tetap, sampai tua itu tetap gitu. Ayo sekarang coba kita lihat orang-orang yang sikut-sikutan di Jakarta, saling tuduh, saling fitnah, saling apa? Saling mempolisikan, saling melaporkan. Bolanya ngomong tak orang tua. Orang tua. Presiden umur kira 79. Ya Allah, ini tua tuh. Kenapa kok mereka masih mikirin itu padahal ajal mereka tinggal beberapa saat lagi? Karena memang kata Allah, manusia itu kalau belum sadar, manusia itu kalau belum ingat kepada Allah, maka sampai tua pun tetap dia akan seperti itu. Makanya Allah kemudian menggambarkan dalam Al-Quran itu arba'ina sana, 40 tahun. 40 tahun. Disebut-sebut umur 40 tahun. Wal asli 40 tahun. Orang-orang yang umurnya 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebagai contoh menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Kenapa? 40 tahun penting sekali dalam hidup. Karena ketika kita umur 40 tahun masih mengkonon baik, sampai tua bakalan mengkonon, percaya. 40 tahun masih malas sholat, sampai mati bakalan malas sholat. 40 tahun masih dolanan, masih mancing, baik. Mancing oli, tapi namun duduk, Allahu Akbar, lagi ake iwak, kami tajuk. Jujur, iwak kami tajuk. Uripe wis enak, ning akhirat itu enak. Jadi makanya Al-Takasur ini ingin mengingatkan kita apa? Yuk jangan sampai kita ini terlena terus. Namun bahasa Sunda rek itu wae. Rek itu wae udang. Rek itu wae. Apa yang ada dulu betul-betul ini sudah. Neng. Rek itu wae neng. Namun bahasa Jawa akan mengkonon baik kocok, mengkonon baik udah. Kalau urusannya
ekonomi makanan baik penting. Tapi kalau urusannya ibadah, sholatnya agar makanan baik bahkan ditinggalkan lagi na'udzubillah hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau kamu masuk kuburan baru kamu sadar apa yang kau kejar ternyata meninggalkanmu. Nanti kita akan merasakan, dan kita pernah lihat saudara-saudara kita dulunya kaya raya, tahu-tahu sakit, tahu-tahu meninggal. Ketika sudah meninggal, apa yang dia bawa? Saldo yang di rekening bank dibawa, rumah yang dibangun dengan indahnya miliaran dibawa, nggak dibawa. Jendela guys si Goli dibawa, buru-buru seumah. Ada cerita ketika mau dikubur orang kaya nggak ada kayu, akhirnya apa? Akhirnya kata orang-orang masyarakat udah pintu rumahnya saja dibawa buat kubur. Apa dijari anaknya aja dilarang. Ya Allah, maksudnya apa? Yang kita bangun ya bakalan dibawa kemana-mana. Nah ini mengingatkan kita sebetulnya kita ini sedang kemana. Makanya nanti kita akan membahas ketika nanti membahas surat yang panjang, surat suci At-Takwir. Aina tadhabun, kata Allah. Aina tadhabun itu Allah. Apa artinya? Kamu tuh mau kemana coba? Ini dari Gusti Allah ini. Aina tadhabun. Ini loh sebenarnya apa kan baru beli. Sebenarnya kita baru, tapi kita lalai. Kenapa lalai? Yaitu karena otak kita terus ditanamkan bahwasanya lamun kita belum dan dia terhormat. Halo, sibuk kan cuma ada satu ini. Jadi kita ini sibuk kenapa? Karena kita itu melihat orang kalau dia kaya terhormat, kalau dia miskin dia kurang terhormat. Akhirnya kita bertekad dengan kaya karena merasa bahwasanya yang terhormat itu adalah orang kaya. Gimana? Intinya di tahlilan mau sudi kalau ngaran akhirnya dia teka. Oh tahlilan mau mati kalau dipilih-pilih. Lamun anak tamu kan gawa sepeda siji gawa mobil, mana yang dihormatin? Yang gawa mobil. Kalau kita kedatangan ketua RT dengan kedatangan bupati, mana yang lebih dihormati? Bupati. Bupati apa-apa. Kenapa? Karena jabatan tinggi itu yang terhormat menurut kita. Dan itu yang kata Allah yang salah itu. Yang kamu hormati itu bukan itu. Kenapa kau salah? Karena ketika kamu terus saja mempunyai pola pikir bahwasanya terhormat itu dengan harta, terhormat itu dengan jabatan, terhormat itu dengan rumah mewah, akhirnya apa? Pikiran kita itu nempelnya apa? Kudu duit rumah bagus, kudu jabatannya tinggi, kudu duitnya akeh. Kenapa? Biar terhormat. Padahal ternyata yang terhormat itu menurut Allah adalah yang imannya kuat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat wajahmu kata Allah. Allah tidak melihat busanamu kata Allah. Tapi Allah melihat hati. Makanya ibu-ibu bapak-bapak usaha oleh kudu karena ikhtiar itu wajib, tapi maksudnya ada sampai salah prioritas. Baina baru ulapan. Apa maksudnya? Apa maksudnya baina baru ulapan som? Yombu. Padahal sering dibaca. Makanya ini sengaja ini berkah buat kita. Kita sudah belajar dari Anas, sekarang udah kata kasur. Jadi kalau nanti pas Ramadan bulan depan, imamnya baca Anas sampai kasur, kita sudah paham. Alhamdulillah. Masih jaringan beli. Masih tak mencurigakan. Terus kangen pikiran, nah ini segala-gala aku bilang tau.
Kalau mau murojaah atau mengingat kembali boleh lihat YouTube-nya Pak RT. Ya, kalau pengen ingat-ingat lagi isi dari surat Anas apa ada di Pak RT. Ya, di YouTube-nya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, udah tulis saja di YouTube nama saya Warso Winata Istiqlal. Nah, semuanya sama sebetulnya, tapi beda gaya. Karena kalau di Istiqlal nasional atau di resmi, sayanya resmi ngomongnya, dia kayak mengeneng. Ya, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, yuk sama-sama yang ke-1 dan kedua ini ingin mengingatkan kita jangan sampai. Maksudnya al-hakum itu kamu salah prioritas, maksudnya kamu jangan sampai begitu. Kalau kamu pernah nakal, nih kata Allah nih, kalau kamu memang pernah nakal, ngerasa pernah segala dilakoni, hop, namun di pada 10 tahun lo hop, mandek, aja sampai hatta zurtumul, maka aja sampai nunggu, namun wis tua, wis sepuh, nunggu kalian insyaallah, dikit. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya Allah menggambarkan sekarang tentang apa yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Apa kata Allah? Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunna al-jahim. Ini Allah mengulang-ulangnya sampai berkali-kali. Apa kata Allah? Ketika kamu nanti masuk kuburan, kalla, maka jangan gitu kata Allah. Kalau kalla itu maka jangan gitu. Kenapa? Sawfa ta'lamun, karena kamu nanti kalau sudah dalam kubur, kamu akan melihat sendiri. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, dan benar-benar kamu akan lihat. Ini Allah 2 kali nyebut, maksudnya apa? Kadang-kadang ngulangin kita, ini yel. Percaya sih percaya, weruh nikmati sih weruh, tapi kadang-kadang langkah persiapan gak mati. Wong sedulur dewek di depan mata kita dikafani, sedulur dewek di kuburan. Kadang-kadang dinambah kita takut kepada Allah. Karena apa? Karena hati kita harus mati. Padahal kata ulama, cukup pengingat manusia itu cuma satu, apa? Kematian. Kematian itu sebetulnya cukup untuk dijadikan nasihat utama. Tapi kita ini kadang-kadang ada orang tanggal di kuburan baru ngoregan. Ada sih mau dari kuburan ngoregan. Gali kuburan ngoregan. Kenapa? Karena wis demempan, mau mati wis demempan. Dalam mau mati, virus demempan, terus apa-apa mani lah, tentang mati. Di tali Quran lama sama paru, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa idza jaa demempan. Cacat bisa langsung lihat kematian agar mempan. Makanya ketika dia sudah nggak mempan, maka nanti kuburan itu yang akan dia percayai. Di saat itu kata Allah, sawfa ta'lamun, nanti kau akan lihat. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, dan di situ kau akan lihat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, dan di sana kamu lihat dengan ilmal yakin. Apa ilmal yakin? Benar-benar dengan keyakinan yang penuh. Ini berkali-kali Allah 3 kali nyebutin. Karena apa? Kadang-kadang kita ini jadi kita dibandel. Makanya benar-benar maksudnya. Benar-benar engkau akan kita lihat apa? La tarawunnal jahim. Kita akan lihat jahim nanti. Kita akan lihat neraka nanti kata Allah. Lihat neraka. Pribadi neraka kayak apa? Ya Allah. Terus kebayang perginya hidup neraka. Kalau cuma panas sekali kemudian kebakar kulit kita mati, selesai. Enak pun sih. Tapi apa? La yahya wa la yamut. Dia itu tidak hidup dan juga tidak mati. Maksudnya apa? Dia itu dihidupkan lagi.
dihancurkan lagi, hidupkan lagi, kulitnya tumbuh lagi, digebukin lagi. Ya Allah, terus-terusan berkonon, cok. Bisa ingetin kita nih. Latarun al-jahim. Kalau kita ngobrol tentang jahim, kita akan mengingat tentang Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Rasulullah ditunjukkan bagaimana bentuk neraka yang sesungguhnya. Dan di sana, masya Allah, Nabi melihat ada manusia kepala babi, ada yang gigit, ada yang lidahnya panjang, ada yang matanya dicolok sama tombak. Segala-gala macam. Dengan apinya itu bukan api Indonesia, bukan api dunia. Api dunia cuma berapa persen dari panasnya api neraka. Api dunia dibandingkan panasnya matahari ini jauh panasnya. Kalau dekat sekali itu panas sekali matahari. Itu lebih panas dari itu neraka itu. Bahkan dari Nabi pernah menyampaikan, saking dalamnya neraka, kanjeng Nabi pernah pada suatu saat ngobrol sama para sahabat. Tahu-tahu kanjeng Nabi bertanya, kalian dengar nggak suara itu? Suara apa kanjeng Nabi? Gak ada yang tahu, karena hanya kanjeng Nabi yang dengar. Tadi itu ada dentuman besar sekali, kata kanjeng Nabi. Suara apa kanjeng Nabi? Itu tuh suara batu, yang batu itu dilempar dari atasnya neraka, baru jatuh tadi setelah 75 tahun. Betapa besarnya neraka, betapa dalamnya. 70, coba bayangkan kita melempar batu 75 tahun baru nyampe. Segede apa itu neraka? Seluas apa itu? Semoga aja kebayang-bayang. Tapi lagi mengirim lagi keinginan. Kalau Kiki ngomong-ngomong ini. Engkau Kiki mulai gelendang maning. Makanya memang harus terus kita ngaji terus. Ya saya bersyukur karena sering ngisi pengajian, jadi ngingetin sendiri terus. Kemarin di Kesambi, sekarang di sini, besok di Umbaran, besok-besok Umbaran gedung Umbaran itu di Talun. Terus saya diingatkan terus oleh diri saya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, yuk sama-sama. Ning dunia ini sedelat taswe, jari kang lakoni itu sedelat, jari kang ngelakoni kang bocah-bocah cilik suwe. Bapak tua kita 80 tahun mati. Suwe 80 tahun dari sana, dari anaknya, dari putue. Kita yang ngelakoni cepet. Gimana Pak? Udah sih dulu pengalaman sampai 1 tahun nih. Kalau pengalaman 1 tahun masih kayaknya dulu Pak, zaman-zaman bungen, beneran lu makanya dulu Pak. Masih. Iya Pak. Pak Ketua beneran gitu Pak. Jadi kita itu memang kadang-kadang lupa hidup kita itu cepat. Ya sering saya sampaikan, saya bolak-balik dari sini dan tapi nggak dari sini, jarang saya dari sini jauh. Saya dari depan rumah Pak dari depan Ibu dari Ibu Kartini, Ibu Gita Kartini. Dari sana saya jalannya tuh. Tahun berapa? Tahun 88. Karena saya lahir 82, 6 tahun berarti 88. Benar ya? Kemudian lulus saya 94. Lulus SD 94. Ya apa lagi lain? Ini bono siapa? Lulu iwak, oli gede. Lamun lagi usul mancing nih kumpul kan berarti kan. Kalau di bocah tak senang bisa. Ternyata itu 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Tapi kadang-kadang disitulah setan kita sedang menggoda apa? Ketika kita sudah 40 tahun, banyak yang memang usia 40 tahun itu lagi hebat-hebatnya, lagi jaya-jayanya. Hebat, mayoritas 40 tahun lagi jaya-jayanya, dan di situ kemudian kamu tuh lagi jaya, padahal dia itu sudah dilupakan oleh Allah. Kamu tuh tinggal 15 tahun maning, dan 45 tahun. Yang 40 tahun, yang 25 tahun maning. Dan di akhirat sulitan, please. Yakin?
Bayangkan, Kanjeng Nabi membayangkan, mengibaratkan kita ketika kita nanti masuk kuburan, sampai kiamat gak tahu kita berapa ribu tahun, kan gak tahu kiamat kapan. Oh Ustaz, tapi kenapa Kanjeng Nabi sering mengatakan kiamat sudah dekat? Iqtarabatis saa'ah, kiamat sudah dekat. Padahal pada masa zaman Nabi ngomongnya 15 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kalau mau dihitung dengan umurnya bumi, jauh. Umurnya bumi ini miliaran tahun. Miliaran tahun, Nabi Adam baru 8.000 tahun sebelum Masehi. Ada yang mengatakan 10.000 Masehi. Sedangkan proses pembentukan bumi ini, makanya sebelum manusia ada makhluk yang lain. Makanya malaikat ketika dikasih tahu mahkamah Allah, وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Malaikat, nanti saya mau menciptakan khalifah nanti di bumi. Ada kata malaikatnya, ya Allah, kamu mau menciptakan orang yang mau menghancurkan bumi itu. Maksudnya karena sebelumnya ada orang, ada makhluk. Bumi ini udah lama. Makanya kalau 1.500 tahun saja itu masih kecil. Artinya ya masih memang dekat kiamat itu. Tapi insya Allah kita tidak akan ketemu dengan kiamat. Insya Allah. Karena apa? Harus percaya. Nabi menyatakan saya pun nggak tahu kapan kiamat, tapi saya dikasih tahu tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Ada Dajjal, ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa, matahari terbit dari barat. Berarti kalau belum itu belum bakalan kiamat. Tenang. Tapi itu kiamat kubro. Kiamat kubro itu namanya, yang al-qari'ah nanti adu daka. Apa ber? Bumi itu dibentur-benturkan. Bumi digebuk-gebuk. Nah, kita ini gempa di Padang saja, di Aceh. Kalau kita kan ramai, padahal yang gempa di Aceh, gempa di Cina, gempa di Jepang. Kita udah bingung-bingung. Padahal jauh. Ini mah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa artinya? Bumi yang gempa itu. Jadi semua tempat itu gempa. Dan gempanya bukan main-main. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Di dalam bumi meledak semuanya. Bayang. Tapi itu namanya kiamat kubro. Kita gak bakalan ketemu. Tapi kita punya kiamat masing-masing. Namanya kiamat subro. Ya, kematian kita itu kiamat kita. Karena apa? Kita mungkin gak ketemu sama kiamat yang ngeri itu, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau kita sudah ketemu kiamat masing-masing. Kita tinggal nunggu nanti kalau sudah masuk kuburan, tinggal nunggu malaikat meniup sangkakala. Semuanya hancur lebur. Kemudian Allah bangkitkan malaikat pertama itu yang akan meniup, dibangunkan lagi, kemudian tiup lagi, bangkit semua orang bangkit. Alam sudah berubah, bumi sudah nggak ada, matahari sudah nggak ada. Beda alam, namanya alam akhirat. Kita dari kubur sampai alam akhirat sudah nggak tahu berapa ribu tahun. Nah, nanti ketika dibangunkan, kita itu akan dikumpulkan di mana? Padang mahsyar. Ibadah yang baik ada semuanya dalam hadis. Yang disampaikan ini akan disampaikan hadis. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar berapa tahun? 5.000 tahun. Itu kita ngumpul di 5.000 tahun. Dan tahun yang ada di akhirat itu satu harinya sama dengan 1 tahun dunia. 1 tahun dunia itu dianggap 1 hari akhirat. Ternyata di padang mahsyar 5.000 tahun. Pak Haji pribadi itu masa sehari akhirat, setahun di dunia. Maksudnya pribadi sangat mudah gambarannya. Bumi setahun itu kenapa? Mengitari matahari selama berapa? 365 hari. Karena bumi posisinya pas dengan matahari. Makanya disebut wassama'i wa ma banaha. Dan lihatlah bagaimana langit aku tata, aku bangun. Maksudnya apa? Bumi ditempatkan tepat di situ. Kalau bumi ini lebih dekat dengan matahari, dingin, gak bakalan ada kehidupan. Panas. Sebaliknya, kalau bumi lebih jauh saja dari matahari posisinya,
Dari posisi yang tepat sekarang, bumi akan dingin, gak bakalan ada manusia. Makanya itu yang disebut wassamai wa ma banaha. Aku ciptakan langit dengan sempurna. Aku tahu bumi di sini. Nah, Jupiter itu yang besar itu di belakangnya. Itu kalau mau muter setahun sekali putaran, itu bukan 365. Itu hampir 1000 hari. Makanya nggak aneh kalau misalnya di akhirat itu 1 hari adalah 1 tahun. 1 tahun, jadi 1 tahunnya bumi itu baru 1/4 tahunnya Jupiter. Apalagi planet-planet yang lain. Makanya gimana sih semuanya proses? Ya udah kata Allah itu 1 hari di akhirat, 1 tahun di bumi. Berapa tahun di ibadah masar? 5.000 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu kita baris menghadap Allah, mau diadili. Namanya yaumul hisab, kalau tadi namanya padang mahsyar. Berapa tahun kita antri? 3.000 tahun. Setelah itu kita suruh nyebrang oleh Allah. Siratal Mustaqim namanya. Siratal Mustaqim itu bukan jembatan pendek, bukan kayak Suramadu. Siratal Mustaqim itu jembatan yang kalau kita melangkah 1000 tahun. Betapa lamanya kehidupan kita di akhirat ini. Sedangkan kita di dunia cuma berapa tahun? 60 tahun. Tapi yang akan kita dapatkan nanti di akhirat sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Makanya yuk baik-baik itu. Karena apa? Karena nanti kita akan ketemu dengan akhirat yang lama sekali. Kalau kita baik di dunia, insya Allah kita akan bahagia di akhirat. La tarawunna 'ainal yaqin. Di saat itulah kamu nanti akan lihat neraka dengan ainul yakin. Apa ainul yakin? Melihat dengan keyakinan. Kalau sekarang sih, ibu yakin dia di neraka. Yakin dia ada neraka. Yakin kan? Tapi ana wedi pribadi. Wedi paling pribadi enggak? Nah, maksudnya nanti orang yang di dunia itu kata Allah, memang tahu dia yakin ada neraka. Ya, kita orang Muslim, orang Kristen ya, tidak percaya, apalagi orang ateis tidak percaya ada neraka, ada surga. Kita percaya, tapi kita kadang-kadang belum beriman. Ulangi, kita ini baru percaya. Iya, nanti ada neraka. Iya, nanti ada surga. Itu baru percaya. Kalau apa bedanya iman? Kalau orang yang beriman, iya nanti ada surga, ada neraka, dan bismillah saya mau bersiap-siap biar saya tidak masuk neraka, biar saya masuk surga. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang baru percaya, dia itu apa? Dia itu ya percaya yang baik, tapi angger apa? Angger nyolong, percaya yang neraka. Tanyain itu pencuri-pencuri itu, percaya nggak ke neraka? Percaya dia, tapi dia hanya percaya, belum iman. Makanya di sini kita ingin diarahkan oleh Allah harus iman. Yuk kita percaya, tapi juga kita persiapkan diri agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Ditutup dengan ayat yang ke-8. Karena itu Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita dibahas tadi di awal apa? Manusia itu akan terus saja mikirin harta. Harta penting tidak? Halo, harta penting tidak? Penting lah. Kita nggak bisa nyumbang kalau nggak punya harta, betul? Kita nggak bisa sedekah kalau nggak punya harta, betul? Harus. Sahabat Nabi Muhammad banyak yang kaya-kaya. Utsman bin Affan kaya. Bin Auf kaya. Tapi kaya mereka persiapkan dirinya untuk Allah. Buat sedekah. Nah, kita ini
Kadang-kadang akhirnya sampai lupa karena kita ini kan penting sugi kan penting ada duitnya, akhirnya dengan cara yang haram pun kita lakukan. Naudzubillah. Pernah beli ning pasar nawarin mengenen bukin kiraan dari orang dagangnya 70.000 di mana si 50.000, padahal kita langkah 1.000, tapi mari obat 1.000 jare kang dagangnya dibalik-balik. Oh 1.000 si loli kanggo modal bu, padahal loli kanggo modal kang dagang bohong, kang tuku bohong. Lu anak mani masalah kiloan, makanya wailun lil mutaffifin sampai disebut sama Allah, hei orang-orang yang mutaffif, orang-orang yang ngurangi timbangan. Kenapa dari dulu sampai sekarang terus diingatkan yang ngurangi timbangan? Karena dari dulu sampai sekarang ada orang yang cuma untung 1 on, ngurangi se-on dijukut, padahal se-on itu akan jadi neraka. Bila gini 1 kilo padahal sangat on. Apa minyak? Bila di seperempat padahal wrong on. Bila gini sekilo padahal seliter, bedanya seliter kalau sekilo. Tidak. Segala macam perilaku kadang-kadang dilakoni sampai bohong-bohong, sampai nipu-nipu, gara-gara pengen oli untung, gara-gara pengen oli duit. Padahal apabila kita untung dari duit, dari kebohongan kita, maka duit yang kita dapatkan itu jangan menjadi api neraka bagi kita. Alhamdulillah. Apa maning yang biasa dilakoni lamun ning pasar saja nih. Ini segala macam. Anak mau dagang jeruk minggu kok bagus tapi barang di kilo sih dipilih kalau desa-desa. Tekani rumah loh, ternyata mungkin. Ada yang bilang ini ori, ternyata KW. Ada yang kaos katanya bagus, ternyata jelek dan sebagainya. Kenapa kok mereka seperti ini berani? Padahal kalau jujur tidak untung. Coba aja. Jujur dan untung sebenarnya, tapi karena hatinya sudah ala kumutakatur, matanya sudah ketutup pengen duit, padahal cuma ngebiarin cuma 10.000, dijemput 10.000. Kalau misalnya nipu terus nipu 2 miliar mending, yaudah nipu cuma 10.000, bukan dari nyuruh nipu 2 miliar, bukan. Maksudnya ya Allah, kita lo kadang-kadang pengen lumian sedikit belum, tapi bari nipu, bari bohong. Coba ibu makan dari pasar Iwak, semua yang jualan bilang seger kabeh lembek teka. Lembek teka pibe lo kita gak ngerti deh, Iwak kan sudah bilang beli. Ngomongnya semuanya lembek teka kabeh, lembek teka serendi deh. Ya lembek teka serumah bener, dulu teka laut. Lu Masya Allah. Oleh karena itu ibu-ibu, ditutup dengan ayat yang 8. Apa Allah? Tsumma latus'alunna yauma idzin. Apa kata Allah? Dan kamu nanti di akhirat latus'alunna akan ditanya oleh Allah. Anin na'im. Apa? Tentang semua nikmat, tentang semua harta, tentang semua rezeki yang kau dapatkan, nanti aku akan tanya kata Allah. Sudah. Tidak apa nih, kudunya sendi sendalnya siapa? Pernah gosok tak beli, pernah ganti sendalnya mau beli, tidak apa nih akan ditanya semuanya bro. Wah, duitnya kan harus stok duitnya udah stok nih, duitnya harus dihitung, belum salah gini. Oli mau bagi wong sendiri, oli nipu wong, oli nyakiti wong. Kamu naik jabatan dengan mengikut orang lain, kamu melakukan ini dengan menyakiti orang lain, kamu mendapatkan ini dengan fitnah orang lain. Wah, Allah tahu semuanya. Makanya kata Allah, ini harus menjadi pengingat buat kita dalam 400 alun yauma idzin anin na'im.
Ibu-ibu, bapak-bapak, kula kabeh termasuk kula ratus alumna. Nanti kita itu akan ditanya semua. Kalau kita ke Indomaret, kita itu kalau mau belanja banyak dikasirnya lama tidak? Kalau kita belanja banyak dikasirnya lama nggak? Ya lama karena kita belanja banyak. Tapi kalau belanjanya sedikit dikasirnya sebentar. Maksudnya apa? Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan. Dari mana kau dapatkan dan untuk apa hartamu? Untuk apanya kan ditanyakan? Bukan dari mana, tapi untuk apa? Min aina jita? Dari mana kau dapatkan itu? Setelah itu baru buat apa? Wah, macam-macam. Bosan itu kayak orang dia bisa lah akan ditanya semua. Ya, oleh karena itu usikum nafsi, alakumut ini mengingatkan kita agar apa? Ada sampai lalai. Wis secukupnya baik kang halal, karena insya Allah hari kang halal, lamun digulati kang halal ngado. Tapi lamun kita berani ngambil yang haram, kang halal kang ngado. Ulangi, penting. Kalau kita itu mencoba hidup dengan halal, yang haram nanti menjauh. Tapi kalau kita berani untuk mengambil yang haram, yang halal itu menjauh. Berdiri. Ulangi, contoh, kalau kita pengen punya mbak-mbak yang belum nikah, pengen punya suami soleh, pengen ganteng, soleh ganteng ya kita betul. Mereka. Kita ini kalau mbak-mbak ternyata demenan ini kalau siapa? Kalau lanang kan garang-garang, kang cigarong dan sebagainya. Kira-kira ketika kita dibonceng dan mau lanang, sebenarnya anak-anaknya kita ikan seneng. Dadi lamar nih. Datang akhirnya melamar tidak? Enggak mau karena dia sudah ngambil yang haram, yang halal menjauh. Makanya kalau kita itu kerja itu ternyata berani mengambil yang haram, akhirnya apa? Yang halal itu susah. Pikirannya itu Pak Ustadz, kang haram ya, atau paling kang halal. Pikirannya ini haram ya, paling halal. Kenapa? Karena otaknya sudah diisi dengan yang haram. Akhirnya judi, budol, dan macam-macam. Karena itu usikum nafsi, hiduplah dengan yang halal saja. Karena apa? Latus alunna yawmaidin anin. Nanti ditanya. Dan kalau kita sebetulnya hidup dengan yang halal itu cukup, masa mati ya sob. Masa mati ya. Tapi kadang-kadang gara-gara alhamdulillah takasur apa? Kalau bahasa boneka rakus. Artinya lo pengen terus. Akhirnya apa? Akhirnya dia kadang-kadang karena dia mampu utang bayarnya dia mampu. Akhirnya segala macam dilakukan Alhamdulillah. Oleh itu yuk sama-sama. Alhamdulillah itu mengingatkan kita, silakan kerja kata Allah, tapi jangan sampai kerja yang haram. Jangan sampai ada unsur yang haram, gara-gara bohong, gara-gara nipu, gara-gara kurangi timbangan. Tapi hiduplah yang halal, karena harta kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Tepat jam 22 atau jam 10. Semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita. Yuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih hati-hati. Mana yang halal, mana yang haram. Hati-hati omongan gitu manjil neraka sama di surga. Hati-hati ngomong komen, hati-hati. Ini yang muda-muda yang suka komen, yang suka status, jadi kritik status,
Titik-titik share. Ternyata share-sharean kita itu fitnah. Hati-hati. Lidah kita hati-hati. Titik-titik ngomong Allah. Titik-titik lumpai Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita jumpa lagi di bulan apa Pak Ente? Karena bulan depan kita sudah Februari dan masuk bulan Ramadan tahun ini harus lebih baik. Amin. Ayo, aja bukan baik. Bisa 60 tahun dulu ini. Kalau belum 60 tahun, tenang baik tak beli. Rencanakan 40 tahun yang terbaik. Ingat apa kata Kiai di dalam Akhlaqul Banin. Ketika ada pohon sudah keras, melengkung, bisa nggak diluruskan? Tidak bisa. Gimana caranya diluruskan? Kalau diluruskan sudah tua patah. Gimana cara luruskannya? Waktu masih cilik diluruskan. Waktu masih muda diluruskan. Sudah lillah Allah. Jangan tunggu nanti, lamun mati lebih akan obat. Sebelumnya mati tobat, sebelumnya tobat mati dikit. Oleh karena itu Februari kita sudah masuk bulan Ramadan. Oleh karena libur ya Pak Tua ya. Kamu ada yang ngambut terus saya sampaikan ya. Jadi bulan Februari kita libur. Nanti bulan Syawal kita kata kedua sebelumnya sudah menyampaikan. Bulan Maret kita berada di tanggal 24 Maret itu sudah tanggal 10 Syawal. Jadi sekalian halal. Ya. Jadi Februari libur, Maret ketemu ini insya Allah moga-moga sekali lagi kita berdoa Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih berkah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabatin Rasulillah. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum wa rabbana saghara. Allahumma inna lidzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ihdina minan nar, Allahumma ihdina minan nar. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.